itulah yang terjadi. Tidak satu keping pun berkurang. Maka Muawiyah mendatangi Ratu Shimah dan berkata dan mengutip bahwa ini jujur sekali ada apa. Ternyata dia punya aturan. Dia belum Islam, tapi dia punya aturan untuk memotong tangan setiap orang yang mencuri di kerajaan. Dan itulah kita pernah menjadi bangsa yang jujur. Sekali lagi, kita pernah menjadi bangsa yang jujur. Pernah. Emas ditaruh di pasar enggak hilang. Sekarang sendal cakepan dikit hilang. Jadi kita pernah menjadi bangsa yang jujur. Itulah ketika itu. Kita terakhir jujur tahun 646. Ya, itu yang pertama 625. Yang kedua tahun 646. Siapa yang bawa utusan daripada Khalifah Utsman bin Affan? Maaf, Utsman bin Affan itu Amirul Mukminin. Khalifah Abu Bakar Siddiq. Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Sementara Ali, Imam Ali radhiyallahu an. Jadi ada 3 konsep kepemimpinan dalam Islam. Pertama khilafah diterapkan oleh Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Amirul Mukminin diterapkan oleh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Yang ketiga imamah. Jadi khilafah Abu Bakar, imarah Umar dan Utsman, imamah Ali bin Abi Thalib. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, 646 itu adalah 2 tahun Sayyidina Utsman bin Affan memegang jabatan sebagai Amirul Mukminin. Rasulullah wafat 632, Abu Bakar Siddiq wafat 634, ya, 2 tahun saja. Lalu Utsman bin Affan, Umar bin Khattab 10 tahun sampai 634, 644. 645, 646 Utsman bin Affan mengutus utusannya tiba di Kalingga, Jepara. Di Jepara itulah ya, Ratu Shimah dan anaknya Jaisima memeluk agama Islam. Hasil dakwah dari Buya Hamka tidak mencantumkan nama. Hanya mencantumkan sahabat yang diutus oleh Utsman bin Affan. Pada waktu itu kalau dilihat di literatur yang lain dan menyebut nama yang tiba ke Indonesia itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Mengapa? Karena beliaulah yang punya armada laut. Muawiyah 20 tahun sebagai gubernur dan 20 tahun sebagai khalifah. Jadi 40 tahun selama jasanya untuk Islam. Dan salah satunya adalah tiba di Kalingga, Jepara. Dalam buku catatan Cheng Ho, beliau meletakkan emas berupa kepingan emas sebanyak 40 butir di dalam sebuah pasar. Ditunggu terus, tidak satupun keping yang berkurang. Tidak satupun keping yang berkurang. Maka akhirnya barulah kemudian beliau mendatangi Ratu Kalingga, namanya Ratu Shimah. Dan ini ada lengkap dalam catatan Cheng Ho dan dikutip oleh Buya Hamka. Beliau bertanya kepada penguasa pada waktu itu, di kurikulum kita nggak ada. Di kurikulum kita sayang banget. Ibu sekalian dan bapak yang dirahmati Allah, itulah yang terjadi. Tidak satu keping pun berkurang. Maka Muawiyah mendatangi Ratu Shimah dan berkata dan mengutip bahwa ini jujur sekali ada apa. Ternyata dia punya aturan. Dia belum Islam, tapi dia punya aturan untuk memotong tangan setiap orang yang mencuri di kerajaan. Dan itulah kita pernah menjadi bangsa yang jujur. Sekali lagi, kita pernah menjadi bangsa yang jujur. Sekali lagi, kita pernah menjadi bangsa yang jujur. Pernah. Emas ditaruh di pasar enggak hilang. Sekarang sendal cakepan dikit hilang. Jadi kita pernah menjadi bangsa yang jujur. Itulah ketika itu. Kita terakhir jujur tahun 646. Terakhir jujur tahun 646. Dan kemudian diikuti oleh anaknya Jaisima. Dan kemudian Islamlah Kalingga. Kalingga sekarang letaknya di Jepara. Namun jahatnya Belanda memberangus itu. Sehingga orang yang gak ketemu
bertemu dengan mengatakan, itu sejarah palsu. Ini benar saudaraku sekalian. Ini fakta. Iman yang bisa lihat demikian. Mustahil Nabi Muhammad SAW dan belum mengutus sahabatnya ke semua penjuru. Antum coba bayangkan 124.000 pada waktu beliau wafat. Sekarang cuma 1.000 yang ada di Baqi. Lalu 123.000-nya kemana? Kemana? Pikir dengan logika sederhana. Kemana? Ada 1, 2, 3 makam yang ada namanya. Tapi yang lain tidak ada namanya. Kakekku saja tidak ada namanya. Lahir tahun 1878 di Hadramaut. Kakek saya langsung. Datang ke Indonesia tahun 1908. Bergabung. Untuk apa? Untuk melawan penjajah Belanda. Dan wafat. Belum lama wafat tahun 2016. 2000. Waktu krisis 2000 berapa? Krisis. 98. 96 wafatnya. Jauh juga ya 10 tahun ya. Sampai sekarang tidak ada makamnya, nggak ada. Karena memang orang dulu tidak mau ditanda-tandai. Nggak mau ditanda-tandai, nggak mau. Kakekku saja tidak mau ditandai. Ya, hanya mau makan dengan tangannya. Tidak mau makan yang disembelih, kecuali dengan dia yang sembelih. Itu kakek kita. Masih menjaga kemurnian itu. Mau makan ayam, potong sendiri. Mau makan kambing, potong sendiri. Tidak akan menyerahkan kepada orang. Tapi kita makan tiap hari kambing, cuman sate udah jadi sate. Tanpa tahu siapa yang potong. Makan ayam udah jadi sayap tanpa tahu menjadi yang potong. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah yang terjadi. Jadi mesti yakin, hakul yakin, ainul yakin tentang itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Belum berkembang, hanya segitu-gitunya. Lalu kita lihat pada periode ketiga. Periode pertama 625, periode kedua 646, periode ketiga ketika berbarengan dengan eksodusnya orang-orang Cina.